Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi untuk belajar tentang matriks. Masih bersama saya di tahun 2020-2021. Langsung saja kita ke materi. Nanti kami harapkan setelah menyaksikan video ini kalian dapat menentukan penyelesaian suatu persamaan matriks dengan menggunakan sifat dan operasi matriks. Ya, langsung saja coba kalian perhatikan tabel berikut. Tabel berikut adalah absensi siswa kelas 3 bulan Februari 2006. Ada tabel seperti ini. Jika jika judul baris dan judul kolomnya ini kita hilangkan, ini judul kolom, judul barisnya dihilangkan, maka tinggal angka saja yang tersusun sehingga seperti ini. Nah, tinggal ini tadi absensi dari Agus, Cica sampai Cica. Oke, nah ini disusun dalam tanda kurung disebut dengan matriks. Oke, apa itu matriks? Matriks adalah susunan bilangan yang berbentuk persegi panjang yang diatur dalam baris dan kolom, ditulis di antara kurung. Kurungnya bisa kurung kecil atau kurung siku. Bilangan yang disusun disebut dengan elemen. Banyaknya baris dikalikan banyaknya kolom disebut dengan ordo. Penulisan matriks ditulis dengan huruf besar, misalnya A, B, dan seterusnya. Oke, kita ambil contoh misalnya matriks A dengan elemen-elemen seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3 ini adalah baris pertama. 4, 5, 6 baris kedua. 1, 4 kolom pertama. 2, 5 kolom. Iya, 3, 6 kolom. Oke. 4 ini adalah elemen baris kedua kolom pertama. Matriks A berordo 2 kali 3. Karena barisnya 2, kolomnya ada 3. Jenis-jenis matriks diantaranya ada matriks persegi. Matriks persegi adalah matriks yang banyak baris dan banyaknya kolom sama. Contoh, matriks A, jadi huruf besar. Ini ada berapa baris? 1, 2, 3, 4. Kolomnya 1, 2, 3, 4. Ada 4 baris, 4 kolom. Sehingga matriks A disebut matriks persegi berordo 4. 1 min 5, 7 min 2 disebut dengan diagonal utama. Angka-angka pada diagonal utama. Banyaknya baris 4, banyaknya kolom 4, maka tadi disebut dengan matriks A berordo 4. Sekarang kalau ada jenis yang ketiga, yaitu ada matriks seperti ini. Di bawah diagonal utama angkanya 0. Yang ada angkanya hanya di atas. Disebut dengan matriks segitiga atas. Sebaliknya coba silahkan perhatikan matriks berikut. Kita balik matriks B, yang 0 itu ada di atas diagonal utama. Kalau 0-nya di atas diagonal utama disebut matriks segitiga bawah. Jadi angkanya membentuk segitiga di bawah. Jadi yang berikutnya silahkan kalian perhatikan matriks berikut. Matriks C. Yang ada angkanya hanya pada diagonal utama, sedangkan di luar diagonal utama 0 semua. Seperti ini disebut dengan matriks diagonal. Kemudian lagi, silahkan perhatikan matriks ini.
Matriks identitas itu seperti ini, yaitu matriks identitas diagonal utamanya 1, di luar diagonal utama 0. Itulah matriks identitas. Ini identitas berordo 3, banyak kolom dan banyak baris 3. Kita lanjutkan pada transpos matriks. Apa itu transpos matriks? Transpos matriks adalah matriks baru yang elemen baris pada matriks A transpos merupakan kolom matriks A. Jadi simbolnya A transpos, A pangkat T. Ini simbol A transpos. Dibalik, yang semula baris ditulis menjadi kolom. Kita ke kesamaan matriks. Sebelumnya, contohnya seperti ini. Ada matriks A dan elemennya seperti ini, maka A transpos kita balik. 1, 4 tadi kolom, kita tulis menjadi baris. Begitu seterusnya. 25 tadi ke bawah menjadi ke kanan. 36 menjadi ke kanan. Demikian ya transpos matriks. Kita lanjutkan ke kesamaan dua matriks. Dua matriks dikatakan sama. Jadi matriks A dikatakan sama dengan matriks B jika syaratnya ada 2. Ordo keduanya sama, elemen yang seletak sama. Ada 2 syarat ini harus dipenuhi semua. Kita ambil contohnya. Saya berikan beberapa contoh. A ini, kemudian matriks B seperti ini. Jika matriks A sama dengan matriks B, carilah X dan Y. Kita cocokkan. Ini X min 7 terletak pada baris kedua kolom pertama. Dicocokkan dengan baris kedua kolom pertama matriks B 6. Sehingga X min 7 sama dengan 6. Sehingga kita selesaikan, maka X-nya ketemu 13. Begitu pula seterusnya. Ini kan min 2 sama dengan min 2. Nah, yang ini baris kedua kolom ketiga. Ini baris kedua kolom ketiga. Ya, sehingga ketemu Y-nya sama dengan min setengah. Oke, demikian. Contoh yang berikutnya. Diketahui ada matriks K seperti ini. Matriks L seperti ini. Jika K sama dengan matriks L, carilah R. Nah, ini R tadi. Padahal R di sini terletak pada baris kedua kolom kedua. Silakan dilihat baris kedua kolom ketiga, maaf. Nah, ini ada 3R tapi di sini ada Q. Berarti 4 Q ini dicocokkan dengan dicari dulu. Ini ada Q, ini ada 2P. Nah, berarti lebih dahulu ini. Oke, kita bahas, coba kita lihat. Kita bahas sama-sama. Yang pertama, P tadi sama dengan 6, sehingga ketemu langsung P sama dengan 6. Kemudian masukkan ini tadi. 2P ini berada di kolom ketiga, kolom kedua baris ketiga sama dengan Q. Sehingga 2Q sama dengan 2P sama dengan Q-nya 12. R-nya sama dengan 4 kali Q, 4 kali 12. 3R sama dengan 48, maka R sama dengan 16. 48 dibagi 3. Bisa? Kita coba lagi. Contoh berikutnya, contoh kedua. Misalkan A sama dengan matriks ini dan B sama dengan matriks ini. Jika A transpos adalah transpos matriks A, maka persamaan A transpos sama dengan B. Carilah X-nya. Jadi ini ada sudah gabungan transpos kemudian kesamaan. Kita bahas sama-sama. Matriks A ini ditranspos dulu ya, sehingga ini yang X plus Y tetap, Y-nya berubah jadi kolom kedua. Nah, kita samakan. Ini sama dengan matriks B1.
X min Y sama dengan 3. Terus ya. Sehingga ada 2 persamaan tadi dari 2 elemen yang seletak tadi. Terus kita selesaikan dengan eliminasi. Kita hilangkan salah satu.